Saudara yang terkasih, ikutilah online Sunday Service GBI Goshen Blessing Minggu 31 Januari 2021 pada pukul 7 pagi, setengah 10 pagi, setengah 12 siang, dan pukul 5 sore. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Evangelis Gina Darmawan yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing. The Arrow Generation Online Service Minggu 31 Januari 2021 pada pukul 7 pagi, pembicara Pastor Eliseva Susan dengan tema HPDT, Hubungan Pribadi dengan Tuhan. The Arrow Generation Zoom Meeting akan diadakan mulai hari Minggu 31 Januari 2021 pada pukul 9 sampai dengan pukul setengah 11 siang. Bagi kalian berusia remaja rindu untuk bertumbuh bersama, dapat DM melalui Instagram The Arrow Generation atau dapat menghubungi kakak-kakak mentor kalian. The Last Joel Online Service Minggu 31 Januari 2021 pada pukul 11 siang dengan pembicara Kak Fani Lesmana yang dapat diakses melalui YouTube channel Goshen Blessing. Ikutilah ibadah pemulihan Pondok Daud setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 8 pagi hingga 9 pagi, bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayitno. Ibadah pemulihan Pondok Daud dapat diakses melalui YouTube channel Goshen Blessing. Shalom adik-adik Goshen Kids. Kali ini Kak Mona mau membagikan informasi buat kalian semua. Di gereja Goshen kita, sekolah minggu akan mengadakan grup tentang Goshen Kids Student. Jangan sampai adik-adik ketinggalan ya. Ada 2 nomor yang perlu kalian catat di sini dengan Kak Mona, 081 23 798 2323. Yang kedua dengan Kak Emi di 081 35 783 7800. Di sana kita bisa bertemu kembali dengan teman-teman, dengan kakak-kakak kalian semua. Ditunggu WA kalian ya. Jangan sampai kalian nggak add kita. Rugi banget. Karena apa? Kita bisa Zoom bareng, kita bisa ngobrol bareng, kita bisa sharing bareng. Ditunggu ya adik-adik. Jangan sampai ketinggalan. Kak Mona tunggu. Tuhan berkati. Persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat dipersembahkan melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing dengan nomor akun 389 059 8888 atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur di mana kita boleh ada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kita mau pergunakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini, buka hatimu di hadapan Tuhan. Mari naikkan ucapan syukurmu. Biarlah dari hatimu katakan Engkau baik Tuhan. Kami boleh ada hingga saat ini. Kami boleh ada di tahun 2021. Itu semua karena anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu ada atas gereja kami. Kemuliaan-Mu ada atas setiap umat-Mu yang beribadah saat ini Tuhan. Mari dimanapun umat Tuhan beribadah, angkat hatimu di hadapannya. Sembah Tuhan. Mari dengan segenap hatimu angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami bawa pujian dan penyembahan kami kepadamu. Bebaskan roh Bapak Ibu Saudara saat ini. Haleluya. Bebaskan rohmu saudara. Jesus.
Sukakan hati Tuhan lewat penyembahan-Mu. Mari bawa wangi-wangian yang harum di hadapan-Nya. Haleluya. We worship you, Lord. Shalom. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Engkau baik Tuhan, Kau layak disembah. Glory bagimu. Mari buka hati Bapak Ibu Saudara. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Inilah komitmen kami Tuhan kepadamu Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Katakan tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang Mari buka kedua tanganmu bersama-sama. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa
rancangan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Dengan percaya, dengan komitmenmu, angkat kedua tanganmu. Oh, ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Bersama-sama kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi, mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Ini aku kuasa-Mu Tuhan, kuatkanku Tuhan. Amin. Dasarku berharap, ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yang mau setia dengan Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Katakan kuasa-Mu, kuatkanku Tuhan. Yes Lord. Dasarku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Jemaat Tuhan sendiri, kini aku berserah di hadapan Tuhan. Mari buka kedua tangan Bapak Ibu Saudara, angkat pujianmu bersama-sama. Ini aku percaya,
Kami benar-benar percaya kepadamu Tuhan. Kami taruh pengharapan kami hanya kepadamu. Karena kami percaya di saat Tuhan sudah berjanji, Tuhan senantiasa menepati setiap janji-janjinya. Jangan sembah Dia dengan segenap hatimu. Sembah Tuhan dengan kerinduanmu saudara. Saya percaya hadirat Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Bebaskan roh Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau beribadah saat ini. Saya percaya kuasanya mengalir, jamahannya turun atas hidupmu. Terima kesembuhan dari Tuhan, terima pemulihan dari Tuhan. Percayalah di tahun 2021, di saat engkau berjalan bersama Tuhan, engkau akan melihat penyertaan Tuhan sempurna. Bebaskan roh Bapak Ibu Saudara. Terus sembah Tuhan saudara. Biarlah rohmu tetap bersemangat menyembah Tuhan. Rohmu berapi-api menyembah Tuhan. Mengalir ya Roh Kudus, mengalir ya Roh Kudus. Saudara yang sudah dikaruniakan bahasa roh, mari aktifkan rohmu. Masalah boleh ada di depan kita, rintangan boleh menghimpitmu, tapi percayalah, kita punya Tuhan yang sanggup menopang hidup Bapak Ibu Saudara. Yesus datang dengan percaya. Terus masuk lebih dalam saudara. Biarlah di tahun 2021 kita semakin intim dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Mari punyai hubungan yang manis dengan Dia saudara. Mari berbahasa roh yang kuat. Dimanapun Bapak Ibu Saudara beribadah saat ini, jika engkau beribadah bersama dengan keluargamu, mari bersehati, bersepakat menyembah Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan yang tidak lazim, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, dan apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan sediakan yang terbaik bagi hidup Bapak Ibu Saudara. We worship you Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Kami naikkan nyanyian yang baru kepadamu Tuhan.
We worship you, Lord. Saat ini bebaskan rohmu. Engkau bebas menyembah Tuhan. Saya akan rasakan hadirat ada di tengah-tengah kita, saudara. Syaralabanambo. Mari buka hatimu. Izinkan rohnya menjamah hatimu. Amin. Masuk dengan kekudusanmu. Dengan hati yang tulus. Masuk dalam pelatarannya, saudara. Wow. Nikmati hadiratnya yang manis, saudara. Nikmati jamahannya. Angkat kedua tanganmu bersama-sama. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, worship you now. Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Holy, holy, holy are you, Lord. Engkau kudus Tuhan. Holy, holy, holy are you, Lord. Just bow, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Jemaat Tuhan angkat suaramu, holy, 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 holy. Just bow, worship you now. Holy, holy, holy. Once again, mari jemaat Tuhan bersama-sama. Holy, 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 holy. Hallelujah. Holy, holy, holy are you, Lord. The others and just bow.
Tepuk tangan sorak-sorak. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa. Saat ini kami mau bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang bersuka cita bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat saudara. Yang bersuka cita katakan amin. Masuk hadirannya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah pagi. Yes, nyanyikan nyanyian baru di hadapan Tuhan saudara. Sekali lagi masuk hadirannya, masuk hadirannya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Sama-sama. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam. Katakan lebih lagi, saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Lebih lagi, saat hati bersyukur, come on, dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Katakan Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat. Sekali lagi, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sorak haleluya, haleluya. Mari kita yang bersuka cita berikan sorak-sorai. Kita percaya bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Mari bersama-sama memuji Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yang percaya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Oh alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa. Yang percaya Tuhan kita dahsyat. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia.
Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. semua tepuk tangan bagi Tuhan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu jangan meragukan kedahsyatan Tuhan. Jangan meragukan kebaikan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat. Semua berkata, Yesusku dahsyat. Ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat. Kuasamu. Kau yang terhebat. Kau yang terhebat, terbesar. Haleluya. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Semua berkata, Yesus kita dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari kita berikan satu kali lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai kapanpun Tuhan, kami mau setia. Kami mau setia mengiring Engkau Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Mari buka hatimu Bapak Ibu. Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari yang mau setia katakan, telah kulihat kebaikanmu
sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari saudara kita sembah Tuhan sekali lagi. Mari kita sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oh, riala masyana rala bara ya rala bara ya rala bara ya rala bara. Oh, riala masyana rala bara ya rala bara ya rala bara 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 bara. Inilah komitmen kami Tuhan di tahun integritas tahun 2021 Tuhan. Kami mau berjuang sampai garis akhir. Kami mau berjuang sampai mati Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Sekali melayani, tetap melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Inilah komitmen kami Tuhan. Inilah dasar kami kepadamu Tuhan. Oh, riala bara ya rala 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 bara 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 bara. Mari Roh Kudus berikan kekuatan kepada setiap anak-anak-Mu. Mari Roh Kudus urapi setiap anak-anak-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, baik yang di rumah-rumah. Mari Roh Kudus lawan pribadi, lepas pribadi. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sebab kami sadar tanpa pengurapan-Mu kami tidak mampu. Tanpa pengurapan-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Pengurapan-Mu itu yang memberikan kemampuan. Pengurapan-Mu itu yang memberikan kami kekuatan. Mari saudara buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari saat ini minta pengurapan Tuhan. Minta pengurapan yang baru. Kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun atas hidupmu, dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Mari buka kedua tanganmu saudara. Mari angkat wajahmu. Minta pengurapan yang baru. Minta anggur yang baru. Minta minyak yang baru. Oh, riala masyana rala bala ya 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 rala bala 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 bala. Hamba lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus pengurapan dari surga. Pengurapan dari surga turun atas setiap keluarga-keluarga. Turun atas setiap rumah-rumah. Oh, rala bara ya rala
Mari saudara jangan ada di antara saudara yang diam. Di tahun 2021 ini engkau perlu pengurapan Tuhan. Yes, Lord. Engkau perlu tuntunan dari Tuhan. Engkau perlu firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakimu. Dan terang bagi jalan-jalanmu. Tuhan, saat ini kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Yes, Lord. Kami membutuhkan tuntunan-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan berfirmanlah saat ini. Sampaikan isi hati-Mu kepada seluruh anak-anak-Mu. Kami rindu untuk mendengar tuntunan-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya janji-Mu itu ya dan amin. Firman Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, Amin, amin. Yes. maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang mengalir. Amin. Yes. Dan kebahagiaan-Mu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Yes, Lord. Mari saudara, siapkan hatimu untuk menerima tuntunan firman Tuhan. Tuhan urapi seluruh anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada. Urapi setiap pendengaran anak-anak-Mu. Urapi setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah setiap benih firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak akan pernah jatuh di tanah yang kering. Tapi firman-Mu akan jatuh di tanah yang subur. Amin. Yes. Tertanam dan berakar. Amin. 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 Dan bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya katakan Amin. Amin. Shalom saudara, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya kita dalam keadaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan amin. Puji Tuhan, saya berterima kasih untuk Pak Lukas dan Ibu. Saya percaya Tuhan punya rencana yang dahsyat buat GBI Goshen di Surabaya. Dan saya percaya Tuhan akan pakai kita semua untuk menjadi messenger of the third Pentecost. Katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita tahu tahun 2021 ini adalah tahun integritas. The year of integrity. Seperti yang Tuhan kasih melalui gembala kita Pak Niko Nyotoro Harjo. Puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar hari ini tentang seorang yang bernama Yusuf. Yusuf ini seorang yang berintegritas, saudara. Dan saya percaya dikatakan, saudara, bahwa integritas itu apa yang diomong, yang dipikir, yang di hati, yang dilakukan itu sama. Tidak beda-beda, saudara ya. Tapi sama, satu. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah saudara, kita akan belajar seorang tokoh firman Tuhan dalam Alkitab ini yang bernama Yusuf. Kita tahu semua orang yang berintegritas itu yang masuk sorga. Dia orang yang lebih daripada pemenang. Hanya pemenang yang bisa masuk sorga. Yang mengerti katakan amin. Saudara, kalau kita lihat bagaimana seorang yang berintegritas dikatakan dia
pasti mengeluarkan karakter-karakter yang seperti Yesus. Dia akan menaikkan standar-standar kerohaniannya, standar-standar kehidupannya untuk mengarah ke sorga, saudara. Dia akan ikuti peraturan-peraturan sorga. Yang pertama kita lihat, saudara, seorang yang berintegritas, seorang yang namanya Yusuf ini. Dan saya percaya ini buat kita semua ya. Yang pertama dikatakan, saudara, Yusuf itu seorang yang menghormati Tuhan. Dia menghormati Tuhan, dia intim, dia melekat sama Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini kalau saudara dan saya mau menjadi seorang yang berintegritas, nomor satu, saya percaya tidak akan lepas dari ini semua, saudara. Kita harus menghormati Tuhan Yesus. Fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh prioritas kita itu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab hidup berkelimpahan, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, dikatakan, saudara, ada 4 kali dalam Kejadian pasal 39 itu dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Di ayat 2, di ayat 3, di ayat 21 dan 23. Diterangkan di sana dikatakan karena Yusuf menghormati Allah, Allah menghormati Yusuf. Dan dikatakan mereka yang takut akan Allah dan mengakui Dia dalam segala hal memiliki janji bahwa Allah akan meluruskan semua jalannya. Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 7. Karena itu dikatakan, saudara, kalau kita ini menghormati Tuhan, Tuhan hormati kita juga, saudara ya. Kalau kita ini jujur, kudus, hidup lurus-lurus saja mengikuti Tuhan, Tuhan juga tidak akan berlaku belat-belit sama kita, saudara ya. Tuhan akan lurus-lurus saja dalam hidup kita. Saudara, karena itu dikatakan Tuhan mau saudara dan saya hormati Tuhan, cintai Tuhan lebih dari segala perkara. Hari-hari ini, saudara, khususnya dalam era pandemi ini, jangan lupa, saudara, hamba-hamba Tuhan sampaikan, gembala kita Pak Niko sampaikan, ini masa kita bersembunyi. Katakan amin. Seperti dalam Yesaya 26 dikatakan, kita bersembunyi barang sesaat lamanya. Bersembunyi, bersembunyi, bersembunyi. Kita bersembunyi dan cuma sembunyi, saudara. Tetapi kita doa, pujian, penyembahan. Kita makin intim sama Tuhan. Tuhan mengoreksi hidup kita, saudara. Membersihkan kita, saudara. Hal-hal yang tidak beres dalam hidup kita diberesin, diberesin, diberesin. Ini masa-masa seperti itu, saudara. Tuhan terus memurnikan hidup kita. Karena itu, roh kita akan menjadi on fire. Kita akan makin cinta Tuhan, saudara. Mungkin saudara dulu susah kumpul dengan keluarga, ya. Mau mesbah keluarga susah. Tapi ini hari-hari ayo mesbah keluarga sama-sama. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan, keintimanmu dengan Tuhan. Baca Alkitabnya bagaimana, saudara ya. Tuhan mau, saudara, hari-hari ini rohani kita ini bertambah-tambah. Makin cinta Tuhan, makin fokus sama Tuhan, makin mengandalkan Tuhan. Itu ciri orang yang berintegritas. Katakan amin. Saudara, yang kedua dikatakan seorang yang berintegritas yang namanya Yusuf. Itu dikatakan, saudara, yang nomor 2, pasti akan melewati ujian-ujian atau proses. Itu pasti dialami. Saya ingat, saudara, pada waktu 2017 Ibu Cindy Jacob menyampaikan pesan Tuhan nubuatan untuk gembala kita Pak Niko.
Beliau sampaikan, saudara. Oh, dikatakan awal dia sampaikan, Tuhan katakan, kamu sudah melewati banyak tes, nak. Dikatakan, banyak tes. Dan aku waktu uji engkau, ujian demi ujian, engkau keluar sebagai pemenang-pemenang. Itu gembala pembina kita. Gembala kita Pak Niko disampaikan itu. Dan dikatakan bahwa Tuhan memilih beliau untuk menjadi messenger of the third Pentecost. Sama, saudara dan saya, kita anak-anaknya Pak Niko. Amin, saudara. Kita mau menjadi messenger of the third Pentecost. Pasti, saudara, kita akan lewati ujian demi ujian. Proses demi proses yang ada. Saudara, Yusuf di dalam Alkitab penuntun hidup berkelimpahan itu melewati 3 ujian. 3 ujian, saudara. Saudara, yang pertama dikatakan Yusuf ini menghadapi dan melewati ujian kemurnian pribadi. Kemurnian pribadi. Ini yang biasanya kita sebut dengan 3 ta, saudara ya. Tahta, harta, cinta. Ya, kalau wanita katanya yang pria bagaimana gitu, saudara ya. Jadi cinta ya, tahta, harta, cinta. Oh, ini dites. Ini diuji sama Tuhan, saudara. Apakah kita menjadi orang-orang yang berintegritas, saudara, atau gugur? Saya percaya semua kita mau menang. Yang mau menang lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Kita semua mau menang. Saudara katakan amin. Saudara, dikatakan pada waktu Tuhan uji kemurnian pribadi dari Yusuf. Dikatakan saudara, Yusuf ini pada waktu itu dia bekerja di rumahnya Potifar, saudara ya. Saudara ingat itu. Waduh, dikatakan istrinya Potifar itu kesengsem sama Yusuf, saudara. Digodain, enggak. Digodain, enggak. Malah dia berkata dalam Kejadian 39 ayat yang ke-9, dikatakan begini, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Yusuf katakan, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Itu poin penting, saudara. Di mana dikatakan, saudara, Yusuf dia tidak mau berdosa, saudara, di hadapan Tuhan. Dikatakan Yusuf lari. Lari. Setelah terus digoda, dia lari, saudara. Dia lari. Tetapi, saudara, dikatakan dia tidak kompromi terhadap dosa. Dia tidak kompromi terhadap dosa. Tetapi yang luar biasa, saudara. Karena dia tidak ikutin maunya istri Potifar. Dia lebih memilih hidup dalam kebenaran. Waduh, ini masalah, saudara. Masalah. Seringkali orang tidak kepingin masalahnya ini, sengsaranya itu. Ya daripada ini ya nggak apa-apa lah. Ya nggak ada yang lihat ini. Ya udahlah. Nanti sama Tuhan beres, minta ampun lah, beres-beres. Minta ampun. Tuhan tuh pengampun. Tuhan tuh maha pengampun. Kita minta ampun pasti beres. Tetapi saudara tahu, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Tidak main-main dikatakan saudara. Saudara, karena itu dikatakan dalam Alkitab penuntun hidup berkelimpahan. Dikatakan begini, untuk hidup dalam kebenaran tidak selalu langsung menghasilkan upah. Ingat baik-baik. Loh, katanya hidup bener. Ya, kok malah sengsara? Malah masuk penjara lagi. Ya, saudara, saya percaya dikatakan Yusuf masuk penjara karena kebenaran yang dia lakukan. Bukan karena narkoba. Bukan karena nyolong. Bukan, saudara. Bukan karena bunuh orang. Bukan. Kalau itu memang tanggunglah masuk penjara, ya. Tanggung sendiri, ya, resikonya. Tetapi Yusuf, dia hidup dalam kebenaran. Dibalik, saudara, dia masuk penjara. Tetapi saudara, kita tahu
Apa yang kita lakukan, kebenaran yang Tuhan sungguh-sungguh berkenan, itu tidak akan lepas dari yang namanya upah. Pasti Tuhan kasih, tenang aja saudara. Kok enggak langsung? Iya, memang kadang enggak langsung saudara ya. Kenapa? Tuhan uji kita. Saudara, yang luar biasanya dikatakan hari-hari ini saudara. Bagaimana dengan situasi yang ada? Mungkin dalam pekerjaan saudara. Waduh, ya udahlah. Ini susah nyari pekerjaan, cari duit. Ya udahlah, nggak apa-apalah ya. Korupsi dikit, ya cek kosong dikit. Ya udahlah, hal-hal yang Tuhan nggak suka, nggak apa-apalah. Udah lakukan, yang penting dapat duit. Saudara, dikatakan hati-hati. Hati-hati, Tuhan sedang uji kemurnian saudara dan saya. Dikatakan hari-hari ini menjadi seorang yang berintegritas saudara. Adakah engkau dan saya, kita mau menang atas kesombongan kita? Amin saudara. Menang atas tahta kan. Dikejar, pengen jadi terkenal, pengen jadi star ya. Oh, I want to be a star. Enggak. Tuhan Yesus tidak kejar jadi star, jadi bintang, tidak. Tuhan Yesus itu salib, saudara. Dan dikatakan saudara dan saya, Tuhan mau kita menjadi seperti Yesus. Bukan ketenaran yang kita cari, saudara. Bukan. Tapi jalan salib. Dan dikatakan sorga. Itu tujuan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Dalam hal keuangan harta. Biar saudara dan saya. Kita jujur di hadapan Tuhan. Kudus di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh ya di atas ya. Tidak di atas tidak. Katakan amin. Sungguh-sungguh ini saudara bulan dikatakan. Ini bulan Januari kita sudah 10 tahun saudara lakukan ini ya. Jadi dikatakan di bulan Januari ini saudara. Semua berkat dalam keuangan kita tidak jamah. Gak diambil buat kita. Enggak. Kita mau berikan 100% untuk Tuhan. Bukan 10% lagi. 100%. Ya, nanti bulan Februari kita bawa kepada Tuhan. Itu persembahan sulung kita kepada Tuhan. Bu Christine, ini era pandemi. Masa Bu Christine, orang saya aja perpuluhan aja seret kok. Kok jadi 100%? Salahnya saudara, kenapa seret? Ayo taat sama Tuhan. Kemurnian hati kita Tuhan mau kita kerjakan sama-sama. Banyak saudara dari pengerja jemaat yang taat. Ya, yang taat. Dia taat dalam persepuluhan. Dia taat dalam persembahan sulung. Dalam era pandemi seperti ini. Mereka mengalami mujizat. Demi mujizat yang dahsyat saudara. Kami melakukan. Saya dengan Pak Peter melakukan. 10 tahun kami udah lakukan. Dan kami lihat saudara. Oh, berkat Tuhan itu luar biasa. Kami lihat perlindungan Allah. Kami lihat pengurapan Tuhan turun. Perkenanan Tuhan turun dalam hidup kami. Itu yang tidak bisa dibeli. Dan saya percaya kita mau itu lewati ujian. Kemurnian hidup kita. Katakan amin. Terhadap cinta. Ayo menang. Kayak model Yusuf ini saudara. Dia menang. Tidak ikutin hawa nafsu. Keduniawian yang ada. Yang mau katakan amin. Yang kedua. Ujian kesempatan. Ya, ini dikatakan saudara. Kesempatan untuk membalas. Loh saudara dahsyat ya. Jadi ternyata Tuhan tuh kadang kasih kesempatan untuk membalas gitu ya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf saudara. Dia bisa lalui itu dan dia keluar sebagai pemenang-pemenang. Dalam Kejadian 45 ayat 1-5. Saudara ada Alkitab silakan dibaca. Saya akan bacakan buat saudara. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah semua orang keluar dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf
ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Katakan amin. Saya tidak tahu saudara kehidupan saudara. Adakah orang-orang yang menyakitkan hati saudara? Mungkin kau berkata, "Bu Christine, saya nggak bisa lihat mukanya, Bu. Apalagi kondenya." Mungkin saudara ya kondenya ya. Mukanya nggak bisa, konde aja nggak bisa gitu ya. Aduh, aku kesel, Bu. Saudara, itu ujian. Semua itu ujian, kita harus lewati itu. Seorang Yusuf yang berintegritas dikatakan dia harus lewati itu. Waktu dia lihat saudara, waduh, ini kan saudara-saudaraku yang jual aku. Wah, ini dia kesempatan nih, dia gak kenal aku kok. Ya, dia gak tahu kalau aku Yusuf kok. Kesempatan kan, ayo tak bales kamu. Ternyata enggak. Yusuf tidak lakukan itu, saudara. Yusuf tidak lakukan itu. Wah, saudara, dia tabur yang baik. Tabur yang baik. Karena itu dia lolos ujian. Dia lulus ujian itu. Katakan amin. Saya ingat berapa tahun yang lalu, saudara. Oh Tuhan, proses kami, Pak Peter dan saya, saudara. Waduh, dalam gereja yang ada, saudara. Luar biasa. Kami bilang seperti Harmagedon. Kami udah gak kuat, saudara. Rasanya gak kuat. Mau tinggalin pelayanan ini rasanya gak kuat. Kok ada ya orang jahatnya kayak gitu ya. Gitu saudara ya. Tetapi dikatakan saudara luar biasa. Saya ingat satu kata dari Ibu Hermin. Istri Pak Niko, saudara ya. Oh, Bu Hermin cuman katakan kepada kami. Beliau katakan, "Kamu tabur yang baik. Kamu tabur yang baik." Beliau katakan, "Nanti kamu akan menuai yang baik." Iya. Iya. Kami dengan menangis, saudara, dengan hati yang rasanya gundah gulana. Kami berusaha untuk taat. Taat kepada ibu gembala kami yang kita kasihi, saudara ya. Kami belajar untuk tabur itu. Sakit saudara hati. Tapi sembuhin Tuhan. Tabur lagi. Tabur kebaikan. Tabur yang baik. Pokoknya ini sampai nggak ada sakit hati saudara ya. Saudara, kami mau bilang. Kalau kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Oh, kami mau bilang saudara, rasanya luar biasa. Luar biasa. Kemenangan demi kemenangan Tuhan beri dengan dahsyat. Saudara, dikatakan ujian kesempatan untuk membalas. Biar saudara dan saya, kita keluar sebagai pemenang-pemenang. Kita tidak balas. Ya, dikatakan pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Kalau kita balas, Tuhan bilang, "Oh, wes mbok bales ta." Ya wes, ya udah katanya Tuhan. Tapi kalau kita nggak balas, itu hanya Tuhan, saudara. Kita nggak usah balas. Kita tabur yang baik, kita tabur yang baik, kita tabur yang baik. Kita akan lihat seperti Yusuf, dia lulus ujian demi ujian yang ada. Katakan amin. Yang ketiga, seorang yang berintegritas, namanya Yusuf. Yang ketiga, dia ujian menghadapi kematian. Kematian gimana Bu Christine? Iya, masukin penjara itu apa enggak mati saudara. Itu salah nyabet orang lain aja udah habis tuh dia di penjara. Betul apa betul saudara? Waktu dia dimasukkan dalam sumur, itu ujian kematian. Kalau buat saudara, mungkin kematian dalam hal apa? Oh, kematian dalam bisnis yang ada. Gimana?
Waduh, bisnis saya mati Bu Christine. Itu ujian tuh. Ya apa? Respon saudara gimana tuh? Kemudian, waduh, ini pelayanan kayaknya kok mati ya semua online. Ini kapan gereja buka? Kapan gereja buka? Kapan gereja buka? Dan sebagainya, saudara ya. Oh, mungkin ada kematian mimpi. Dulu mimpinya pengen gini. Kok rasanya mati semua. Iya, saudara. Itu ujian semua. Bagaimana sikap kita waktu kita menghadapi ujian kematian, yaitu kematian mimpi kita. Oh, ujian kematian yang kita ingini dan sebagainya, saudara. Pelayanan seolah-olah, saudara ya. Kemudian pekerjaan. Saudara, Yusuf itu memiliki respon yang benar. Dia memiliki respon yang benar. Waktu seolah-olah itu dia dimasukkan penjara. Wah, habis dia, mati dia. Dipikir orang banyak kan? Tidak. Yusuf di dalam penjara dia punya respon yang benar. Dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya Tuhan menyertai Yusuf. Di penjara sampai jadi kepalanya semua, saudara. Ini kan dahsyat. Kepala penjara percaya sama Yusuf. Itu perkenanan Tuhan. Respon kita, saudara. Respon kita. Dan saya percaya, saudara. Dimanapun, apapun posisi saudara hari-hari ini. Mungkin kau lagi ngalami ujian seperti itu. Miliki respon yang benar. Bilang kau berkata, Tuhan, aku sepakat dengan Tuhan. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya Engkau memberikan jalan keluar. Aku percaya Engkau memberikan kesembuhan. Engkau memberikan kemenangan gilang gemilang. Aku percaya Tuhan, step by step. And each step will be miracle. Katakan amin. Pada waktu kita lewati ujian demi ujian yang ada. Dan kita keluar sebagai pemenang. Pasti karakter kita juga berubah. Pasti, saudara. Berubahnya gimana? Jadi seperti Yesus. Menjadi orang yang berintegritas. Katakan amin. Dan itu dia, dikatakan saudara. Itu dia, saudara. Itu sorga bagian saudara dan saya. Dan kita bawa banyak jiwa untuk masuk sorga. Mari saudara, saya ajak semua kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya ajak semua kita minta ampun terlebih dahulu. Bilang, Tuhan ampuni saya. Kadang waktu Tuhan uji saya, waktu aku masuk ujian, Tuhan, aku mungkin sempat kalah. Gak tahu kalau itu ujian dari Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni. Biar belas kasihan-Mu buat kami semua Tuhan. Terima kasih. Jadikan kami orang-orang yang berintegritas. Mari kita naikkan pujian ini sebagai janji kita sama Tuhan. Yes Lord, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau beri semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya, ya Tuhan, ya Tuhan. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Kita lawa. Engkau mengurapi anak-anak-Mu di rumah-rumah Tuhan. Engkau memberikan kekuatan yang luar biasa. Biar anak-anak-Mu boleh keluar sebagai pemenang-pemenang. Bahkan orang-orang yang lebih daripada pemenang makin intim sama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan menjadi messenger of the third Pentecost. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Amin. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalaskan. Angkat pujian Bapak Ibu Saudara, katakan ku mau hidup. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalaskan. Lebih lagi katakan ku mau hidup. Ku mau hidup. Angkat pujian Bapak Ibu Saudara dimanapun kau beribadah. Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Mari buka kedua tanganmu. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Saudara, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, kita percaya bahwa segala sesuatu adalah dari Dia. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Firman Tuhan Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36 katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya percaya kalau hari ini saudara dan saya ada sebagaimana saudara dan saya ada hari ini. Saya percaya semua itu dari Tuhan. Berkat-berkat yang saudara terima hari-hari ini, semua itu datang daripada Tuhan. Amin. Amin. Kesehatan yang kau terima hari ini, Yes, amin. semuanya itu datang daripada Tuhan. Amin. Sebab itu saudara, mari di tahun 2021 ini, mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau kembalikan kepada Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang setuju, yang mengerti katakan amin. Yes, amin. Yang mau katakan amin. Amin, amin. Saudara, mari kita mau belajar taat kepada firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya engkau melakukan perintah-perintahku, maka damai sejahtera Allah
kebahagiaan dari Allah Amin. akan mengalir dalam kehidupan saudara. Amin. Amin. Akan mengalir di dalam rumah tangga saudara. Amin. Yes. Amin. Akan mengalir di dalam usaha pekerjaan saudara. Yes. Amin. Saya percaya saudara, tidak ada kemuliaan tanpa melalui proses. Kalau Tuhan izinkan hari-hari ini kau sedang mengalami proses, percayalah bahwa di balik proses Tuhan sudah sediakan kemuliaan yang besar. Amin. Amin. Saya percaya proses yang kau alami hari-hari ini tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan Allah yang besar yang akan kau terima. Yang mengerti katakan amin. Sebab itu saudara, jangan ada di antara saudara yang gugur imannya. Jangan ada di antara saudara yang lemah imannya. Percayalah dengan iman bahwa penderitaan yang kau alami hari ini tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan berkat yang akan kau terima nanti. Yang percaya katakan amin. 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 Yang setuju dengan yang saya katakan amin. Amin. Mari yang setuju, mari buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Di awal tahun 2021 Tuhan, kami mau berkomitmen kepada Tuhan. Kami mau menjadi umat Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Amin. Kami mau hidup taat, takut akan Engkau Tuhan. Yes. Amin. Amin. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini kami tidak mengerti akan perintah-Mu, kami tidak mengerti akan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami mau bertobat di hadapan Tuhan. Kami mau berjanji di hadapan Tuhan. Kami mau setia sampai garis akhir. Bahkan setia sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Christine Tuhan, yang sudah Kau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi seluruh anak-anak-Mu. Yes, Lord. Berkati pelayanannya Tuhan. Amin. Berkati kesehatannya. Amin. Berkati keluarganya Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada saat ini, baik yang ada di rumah-rumah, Tuhan Kau berkati seluruh anak-anak-Mu. Berkati di dalam rumah tangganya, berkati dalam pernikahannya, berkati dalam pekerjaannya Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang sakit akan sembuhkan Tuhan. Kami percaya bahwa tahun 2021 adalah tahun pemulihan. Tahun 2021 adalah tahun berkat yang berlimpah-limpah. Kami percaya dengan iman bahwa Tuhan akan membuat sebuah percepatan. Percepatan pemulihan dalam hidupmu. Percepatan pemulihan dalam ekonomimu. Percepatan pemulihan dalam usahamu. Percepatan pemulihan dalam kesehatanmu. Mari saudara terima dengan iman. Terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima proses percepatan. Di dalam nama Yesus.
perjalananmu berhasil dan sukses. Tuhan menargetkan engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Percaya dengan iman. Tuhan akan bawa engkau terus naik. Terus naik. Terus naik. Terus naik. Terus naik. Terus naik. Mari saudara terima damai sejahtera Allah. Terima berkat yang berlimpah-limpah. Terima shalom. Haleluya. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Terima dengan damai sejahtera Allah. Terima shalom. Sekarang dan selamanya. Katakan shalom. Shalom, shalom, damai Hamba berdoa di dalam nama Yesus. ke atasmu. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas setiap rumah-rumah. Turun atas setiap keluarga. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Mari saudara buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saat ini terimalah dengan iman. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati engkau, Yes, amin. menyertai engkau, Amin. melindungi engkau, memberikan kemenangan, Yes, amin. keberhasilan, Amin. kelimpahan, kesehatan yang baik, Amin, 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 amin. panjang umur. Yes, amin. Mulai hari ini Amin. bahkan sampai selama-lamanya. Yes, amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk